dialog hari ini. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Untuk Anda yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Panji Harto yang hadir untuk Anda untuk kesempatan hari Sabtu, interval waktu jam 9 sampai jam 10. Tentunya kita akan bergabung dengan teman-teman dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Dan tema kita untuk pagi hari ini adalah prospek properti di Sidoarjo tahun 2021. Dengan narasumber yang sudah bergabung via Zoom, ada Arianto Dikmawan Wibowo SE. Beliau adalah developer dan pengamat properti yang sekarang ini kalau dari informasi yang saya dapatkan tinggalnya atau domisilinya ada di Sukodono. Dan tentunya Anda bisa bergabung untuk bertanya atau juga untuk ya minta advice atau petunjuk begitu ya dari orang yang sudah sangat pakar dalam soal properti di 0318961514 atau WA di 08213264 109. Anda juga bisa simak siaran kami secara visual melalui channel YouTube di Radio Suara Sidoarjo Multi Platform Visual Radio atau juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter juga @susi_visual. Kita tahu sahabat bahwa perkembangan properti di Sidoarjo cukup pesat ya. Sektor ini terus menggeliat meski saat ini properti mengalami kontraksi akibat pandemi, tapi sektor ini justru terus bergerak. Pertumbuhan titik-titik baru di Sidoarjo terus berlangsung. Mau tahu prospek bisnis properti di tahun 2021 dan bagaimana ya investasi properti yang aman dan menguntungkan di Sidoarjo, serta lokasi-lokasi mana saja yang akan menjadi pertumbuhan baru, bagaimana mensiasati investasi properti di tengah pandemi ini. Langsung saja saya sapa via Zoom, ada Arianto Dikmawan Wibowo SE, developer dan pengamat properti. Selamat pagi Cak Arianto. Assalamualaikum. Iya, kebetulan suaranya belum muncul ini Cak Arianto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini berarti kali pertama saya ngobrol dengan Anda ini Cak Arianto ya? Kali pertama. Tahun kemarin saya dengan Ning siapa yang pakai jilbab itu satunya. Oh, Ning Tika. Baik. Siap. Yeah. Baik, sebelum nanti ngobrol dengan Cak Arianto, saya siap. juga sapa beberapa sahabat IKUA ini yang juga bergabung via Zoom. Di antaranya ada Dr. Gigi Winaryo, Ketua IKUA Cabang Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Win. Apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini libur atau Sehat, Mas Panji? lagi di kantor di Pondok Jati? Enggak, lagi di tol ini. Oh, lagi di tol, lagi halan-halan ini ceritanya ini. Menuju kampus B, ada bedah buku itu. Oh Di iya, bersama ini ya, Bu Neneng Wijoyo, istrinya dari Cak Parto. Oke, baik. Semoga lancar perjalanannya ini, Dr. Win. Baik. Langsung saja saya ke Cak Arianto. Cak Arianto, kalau kita lihat jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo ini kan cukup besar ya, 2,4 juta jiwa. Ini kalau hitungan saya ya, kasar-kasarannya gitu ya. Kalau dibagi 4 misalnya, 4 ini kan terdiri dari suami, istri, anak 2, sekitar 600.000 properti yang bisa jadi itu rumah tapak, bisa jadi itu rumah susun yang prospektif sebenarnya untuk kita memiliki investasi atau memiliki properti di Sidoarjo. Kalau Anda melihat perkembangan prospek properti di 2021 seperti apa ini Cak Arianto? Ya, oke, siap Cak Panji. Oke, terima kasih waktunya. Mohon izin perkenalkan, saya Arianto, developer dan juga pengamat properti di Sidoarjo. Jadi untuk di 2020 itu kan karena corona ya, Cak Panji ya. Jadi kondisi properti agak menurun, di mana karena corona jadi daya beli konsumen itu agak menurun, sehingga
properti masih belum maksimal. Nah, tapi menjelang akhir tahun itu di Sidoarjo sudah menggeliat dalam arti pertumbuhannya cukup bagus. Bahkan daerah-daerah yang biasanya yang daerah pusat itu sentralnya misalnya Waru, Gedangan, bahkan Sidoarjo Kota itu mulai agak geser mulai dari kayak yang Tanggulangin juga ke Candi, Tulangan. Jadi itu mulai prospek walaupun di lumpur lapindo masih ada, tapi pihak pengembang atau developer masih berusaha untuk menaikkan nilai jualnya di Sidoarjo gitu. Baik. Kalau kecamatan di Sidoarjo yang berhimpitan dengan Surabaya itu kan nilai propertinya bisa dibilang meskipun itu yang apa itu istilahnya yang tipe kecil itu kan masih cukup tinggi begitu ya. Betul. Sementara yang tinggi. kalau mepet ke lebih dalam lagi misalnya mepet ke Mojokerto, ke Pasuruan ini kan relatif lebih terjangkau. Kalau Anda melihat tren di 2021 lebih banyak mana ini? Rumah tapak atau rumah susun yang diincar oleh para mereka pembeli-pembeli properti ini? Jadi ada beberapa kecenderungan sekarang kan milenial ya istilahnya, pihak customer atau konsumen baru di usia mulai 25 sampai 35 itu lebih menyukai rumah yang mungil ya istilahnya ya, mungkin sistem kayak townhouse atau 1,5 lantai. Jadi tipikal rumah yang mungkin lebar kisaran 5 atau 6 kali 12 1,5 lantai, jadi tidak terlalu besar-besar banget gitu. Itu yang tipikal. Yang kedua, kebanyakan juga mungkin cari ya mungkin budgetnya terbatas, cari tanah kafling terus kemudian dia bangun sendiri gitu, semacam itu. Baik, jadi kalau di antara kebutuhan mendasar orang itu kan seringkali kita dulu waktu kecil gitu kan ada 3 hal yang perlu kita miliki ya, sandang, pangan, dan yang terakhir adalah papan. Ya betul. Papan. Meskipun yang papan ini semakin hari nilainya semakin mahal gitu ya. Betul. Tapi itu juga ya memang orang tua juga mengajarkan kepada kita itu memang hal yang mendasar yang sisi idealnya keluarga juga memiliki sandang, pangan, dan juga papan begitu ya. Dan kalau kita bicara tentang prospek dari properti di Sidoarjo pada tahun 2021, dari apa yang Anda sampaikan bahwasanya rumah mungil itu ternyata lebih banyak peminatnya, apalagi untuk generasi-generasi milenial zaman sekarang ini ya. Tapi di sisi lain untuk tanah kafling bagaimana nih Cak Arianto? Kalau tanah kafling memang masih cukup dominan untuk pemula dalam arti ya. Delay ini kelihatannya agak nge-lag ini. beli karena terbang, kemudian mereka bangunkan. Jadi itu biasanya daerah rata-rata kayak Tulangan, Candi, Tanggulangin cukup banyak untuk tanah kaflingnya. Jadi masih banyak juga. Tapi untuk yang rumah-rumah mungil dan tipe 36, 45 ini sudah mulai ada kenaikan juga istilahnya. Ada kenaikan. Dan saya tambahkan juga mungkin dari sistem pembayarannya juga ada mulai pergeseran dalam arti karena di kondisi corona kemarin kan sektor perbankan juga tidak terlalu terbatas. Jadi sekarang digeser ke sistem pembayarannya yang in-house gitu. In-house dalam arti pembayaran ke developer langsung. Jadi bayar angsuran, bayar DP dulu baru angsuran. Kebetulan kita dari saya pribadi tergabung di asosiasi developer properti syariah, jadi lebih ke properti syariahnya gitu. Nah, di kami di properti syariah yang tanpa memakai sistem in-house ini langsung ke developer, bayar DP, angsuran, nah kemudian kita bayarkan
kita bangunkan rumahnya, nanti kita proseskan surat-surat dan ini setelahnya, kayak gitu, Pak. Baik. Itu untuk bedanya apa dengan yang biasa di lewat perbankan itu? Jadi kami di developer properti syariah ada perbedaan, Pak Cak Panji. Kami ada skema 7 tanpa gitu, Pak Panji. Jadi 7 tanpa itu seperti satu tanpa KPR bank, Pak Panji. Tanpa KPR bank, jadi sistem in-house langsung bayar ke developer. Terus kemudian tanpa bunga, jadi tidak ada flat, tidak ada bunga sama sekali, flat angsurannya, terus tanpa denda, jadi tidak ada denda sama sekali, walaupun ada keterlambatan, tinggal dikomunikasikan ke developer syariahnya, terus tanpa sita, jika tidak mampu bayar, dalam Islam ada dicarikan solusinya, insya Allah ada solusinya, terus tanpa BI checking, jadi tidak ada BI checking, kemudian tanpa riba, terakhir tanpa akad bermasalah. Jadi hal semacam itu, gitu. Iya, Cak itu Panji. kalau dari apa yang Oke. Anda paparkan, ini ternyata lebih ini ya, kalau dibandingkan dengan bank konvensional yang KPR itu, Iya, iya. ini lebih enak begitu ya. Betul. Mudah-mudahan Ya, ngangsurnya juga enak ini. amin, amin insya Allah. Tapi sekarang properti yang ada di Sidoarjo ini paling murah berapa sih? Rata-rata kalau daerah agak di luar kota ya, maksudnya di luar kota apa di Tulangan, di Tanggulangin itu budgetnya kisaran 200-250, Cak Paji, sekitar segituan. 200-250 juta. Itu 250 itu juta. tipe 36. Tipe 36, 30-an gitu. Tipe Sekitar 3. segituan. Yang paling kecil 30 berarti ya. Paling kecil 30. Tipe 30 36. Dengan Cuk. kondisi rumah sudah jadi siap dihuni. Kalau mungkin renovasi ya terserah penghuninya begitu ya. Ya, Ada biasanya gitu, dua terserah. kamar, satu ruang Satu tamu, ada garasi begitu ya. Seperti Nggih, itu. kurang Jadi lebih kayak gitu. Nggih. luasnya berapa biasanya? Luasannya biasanya rata-rata ke antara 60, ada juga yang sekitar 55, 50 tergantung luasannya di ininya, developernya gitu. Baik. Jadi Jadi macam-macam. lokasi itu juga menentukan harga jual. Betul, karena lokasi kayak daerah Gedangan, Waru, Kota Sidoarjo sendiri sudah cukup mahal, bahkan di Kota Sidoarjo itu rata-rata sudah 800 sampai 1 M ke atas. Akhirnya mulai geser ke daerah yang non Sidoarjo kota, misalnya kayak Tanggulangin, Tulangan dan sebagainya. Dan itu harganya karena ya nun sewu ya, karena lokasinya agak pinggir gitu, jadi harganya masih murah dan dijualnya kisaran harga itu tadi 200-250an gitu. Iya, mungkin bagi sebagian orang tidak ada masalah gitu daerah pinggir ya. Yang penting dia punya prestis, Punya rumah. kebanggaan punya rumah karena Punya bisa rumah. ada entah itu ditempati atau enggaknya itu kan persoalan lain gitu kan ya. Betul Ya, Iya. kalau misalnya harga 200 juta gitu ya, mungkin bisa Anda ilustrasikan model biasanya yang dilakukan oleh pihak-pihak developer atau mungkin pihak KPR begitu. Itu Iya. untuk sistem DP-nya, kemudian angsurannya, itu seperti apa contohnya, Cak Rianto? Oke. Jadi kalau di kami di developer syariah itu rata-rata contoh misalnya kalau bayar cash 250 tinggal bayar cash, habis gitu ke notaris AJB sudah selesai. Tapi kalau KPR in-house syariah, jadi membayar ke developer syariahnya itu kita mau angsuran berapa tahun, misalnya contoh 3 tahun, ketemu angka misal angsuran kredit syariah 3 tahun misal 300 juta ya, anggap aja gitu. Nanti DP biasanya sekitar 100 atau 150, nanti sisanya jadi mengurangi dari 300 tersebut. DP 150 ngurangi harga rumah 300. Jadi sisa 150 nanti diangsur selama 3 tahun. Kurang lebih 3 gitu. tahun. Jadi Ya, bisa dihitung sendiri lah ya. 3 tahun berarti Hitung sendiri kurang lebih berapa 36 gitu. dibagi 150 jutaan begitu ya.
Ya, 150 dibagi 36 bulan. 36 bulan. Cak Panji. Oke. Ya. Itu yang kurang lebih kayak gitu. untuk angsuran tahun per tahun menentukan ini 3 tahun, 5 tahun, itu kesepakatan kedua belah pihak atau bagaimana? Betul. Dalam di kami di developer syariah itu ada dua personal, baik. Jadi dua orang, satu konsumen, yang kedua developernya, itu developer syariahnya. Jadi kemudian kita negosiasi. Misal Pak Panji minta beli cash atau beli kredit. Beli kredit Pak Ari. Nah, habis gitu dari beli kredit nanti disepakati selama berapa tahun. Misal 5 tahun. Karena di developer syariah bisa sampai 5 tahun, 10 tahun gitu, Pak. Ketemu angka angsuran 5 tahun, misal harga 500 juta. Nah, itu udah mau disepakati DP berapa. DP biasanya minimal biasanya 100 juta atau 150, nanti sisanya mengangsur. Dan kami di developer syariah itu insya Allah flat Cak Panji. Flat misalnya angsuran 2,5 juta, ya udah flat sampai nanti 5 tahun gitu, tanpa ada bunga, tanpa denda. Jadi insya Allah lebih aman dan tidak bingung inflasi gitu. Gitu. Jadi enak gitu ya. Enak, nanti angsurannya nggak bingung gitu, nggak bingung kenaikan, nggak bingung bayar keterlambatan, nggak bingung bayar denda gitu, bunga gitu. Baik. Ya, Cak Arianto, kalau melihat dari aspek properti itu sendiri, masyarakat itu kan kadang dihadapkan pada berbagai opsi pilihan, entah itu rumah tapak, rumah susun, kemudian kita beli kafling dulu. Sebenarnya kalau Anda melihat itu plus minusnya seperti apa sih dari berbagai opsi ketika kita mau membeli properti, baik itu dalam bentuk tanah kafling, rumah susun atau rumah tapak ini, Cak Arianto? Oke, siap. Jadi di kami di developer syariah itu membagi 3 jenis konsumen. Konsumen pertama itu konsumen milenial, di mana dia sudah punya penghasilan, namun masih tahap awal ya, masih belum seberapa besar. Jadi pihak konsumen milenial ini bisa cenderung ke tanah kafling, terus dia bangun sendiri atau melalui developer syariah bisa ke kami juga. Terus yang pilihan kedua, dia bisa cari rumah yang tipe 36 gitu, tipe 36-nya. Dengan harga budget yang area Sidoarjo yang agak ke Tulangan, ke Tanggulangin, budget 250 tadi. Terus yang kedua, konsumen menengah. Menengah dalam arti dia sudah punya budget tersendiri, ya, budget tersendiri dalam arti dia bisa juga pengusaha muda atau dia punya beberapa lini usaha. Jadi dia punya anggaran sendiri. Dia sudah bisa menetapkan. Jadi budget rumah misal tipe 45 harga kisaran 500 juta. Nah, itu konsumen menengah. Nah, kemudian konsumen terakhir ini ya konsumen tingkat atas, dalam arti dia budget sudah level pengusaha atas dengan budget yang ini apa istilahnya 800 sampai 1 M. Jadi dia mencari rumah yang mungkin lebih luas, Paru, Gedangan atau Sidoarjo sendiri gitu istilahnya. Jadi ada tiga tahapan gitu, Cak Panji. Baik, saya coba undang untuk partisipan yang join via Zoom, Cak Rizky. Cak Rizky, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Rizky. Pagi, Assalamualaikum Mas Panji. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Cak Rizky. Ini lagi breakfast. Selamat siang Mas. Selamat pagi Mas Arianto. Iya, lagi sarapan kelihatannya nih Cak Rizky ya. Nggak disambi Mas. Oh iya. Baik. Ada tadi pertanyaan Anda juga Anda sampaikan lewat chat. Monggo kalau lebih enak ngobrol langsung ini. Silakan Cak Rizky. Iya, perkembangan properti di Sidoarjo ini kan lebih banyak ke rumah tapak ya. Saya melihatnya ke rumah susun atau apartemen beberapa tahun ini memang belum banyak berkembang. Mungkin kalau nggak salah di Sidoarjo baru hanya satu ya, apartemen.
Apartemen satu, tapi kalau kayak rusun rumah itu susun, yang saya tahu daerah Siwalan Panji itu ada beberapa tower di situ, rumah susun. ya rumah susun sama juga di daerah Sepanjang itu ada kalau nggak salah. Mungkin Cak Arianto bisa mengemukakan kira-kira apa ya hambatan perkembangan rumah susun atau apartemen sehingga mungkin kurang menarik bagi konsumen di wilayah Sidoarjo atau mungkin untuk investasi lah gitu. Itu aja Mas, terima kasih. Nggih, matur suwun Cak Rizky, monggo Cak Arianto. Ya. Siap, oke. Matur nuwun Cak Rizky atas pertanyaannya. Jadi memang kondisi di Sidoarjo memang kebanyakan rumah tapak ya Pak untuk tahun 2020 dan 2000 ke bawah 2019. Namun saya perhatikan di menjelang akhir tahun dan juga mungkin saya sedikit memprediksi di 2021 perkembangan rumah susun dan apartemen mulai tumbuh naik ya, istilahnya di daerah Sepanjang, di daerah Siwalan Panji. Jadi mulai ada apa ya progres kenaikan. Ini karena pertama faktor investor mulai melihat Sidoarjo sebagai kota penunjang terdekat dari Surabaya, minimal harus ada suatu apartemen atau rumah susun kayak gitu. Terus kedua, regulasinya dari pemerintah Sidoarjo juga sudah mulai bisa mensupport kondisi investor untuk yang apartemen dan rumah susun tersebut sehingga bisa semakin menambahkan apartemen tersebut. Itu kurang lebihnya. Baik. Sebenarnya Monggo untuk dilanjut. Oke. Sebenarnya untuk ya ini ada tambahan juga di Zoom, ada Cak Win ini yang mau sebelum nyampe ke kampus B. Cak Win mau Oh, iya. ikut share juga, monggo Cak Win. Ya, ya. Yo, Cak Ari. Halo. Siap Cak Win, Pak Dokter. Ya, gini Cak Ari. Ini kalau saya bilang developernya Cak Ari ini terlalu bersemangat atau terlalu kendel gitu ya. Oh, nggih, siap. Monggo. Gini, tanpa ada BI checking. Padahal untuk masa pandemi ini banyak bank yang melakukan restrukturisasi dan lain apalah namanya itu karena banyak yang kredit macet. Nah, Siap, nggih. Kira-kira satu ya pertanyaan, kiatnya apa dari developernya Mas Ari ini kok? Ya saya bilang terlalu bundel, berani lah. Nggih, siap. Kemudian yang kedua, itu kalau apa tadi ya? Obleng ya Mas Pandi. Oh, nggih. Nanti dilanjut lagi, enggak apa-apa. Gini. Yang itu yang in-house itu adanya In-house. fasilitas dari develop itu apa sampai berapa lama? Untuk Ya. termin kreditnya. DP-nya itu berapa persen? Kalau 50% saya kira terlalu tinggi. Iya. Siap. Apakah ini juga merupakan kompensasi misalkan antisipasi untuk kredit macetnya tadi? Nah, kalau alasannya itu ya baik-baik saja. Iya. Misalnya, Siap, oke. nggih. Mas Ari. Matur nuwun Cak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Cak Win ini juga mau menambah properti juga ini. Amin, monggo. Baik, monggo. Ini Cak Arianto ditanggapi. Siap, oke. Kami tergabung di Asosiasi Developer Properti Syariah ADPS namanya. Itu merupakan pusatnya di Bogor di KS Tubun. Jadi insya Allah karena kami sudah ada asosiasinya, maka mengenai tanpa BI checking itu karena memang kami sudah bisa menganalisa sebelum customer atau konsumen hendak berangkat atau beli rumah di kami atau beli tanah kafling. Jadi kita coba untuk memverifikasi customer istilahnya kayak gitu Bapak Cak Panji. Jadi memverifikasi customer
dia itu punya gaji berapa, terus ada tidak pinjaman atau hutang yang lain kayak gitu. Nanti ketemu dia punya estimasi budget angsuran berapa. Itu satu. Yang kedua, dia punya DP berapa. Gitu kan? DP berapa. Terus dia cuma punya aset lain tidak, untuk jaga-jaga semisal ada gagal bayar dan sebagainya, antisipasi gitu. Terus rumah yang dia tempati sekarang apakah rumah sendiri, rumah ngontrak, atau rumah dari orang tua dan sebagainya. Itu kami verifikasi gitu. Dan juga kita silaturahmi ke RT RW, apakah ada masalah dan sebagainya. Mungkin siapa tahu ada debt collector atau yang menagih-nagih istilahnya kayak gitu. Jadi di kami ada namanya tahapan verifikasi developer properti syariah, DPS namanya. Di sana nanti insya Allah selama ini di kami rasio gagal bayar insya Allah masih aman, masih tidak ada masalah, karena di kami kan sudah saya jelaskan tadi 7 tanpa ya, tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba dan sebagainya. Itu memberikan konsumen yang satu amanah, yang kedua jujur, dan ketiga yang dia paham akad tentang hutang, di mana kalau hutang itu harus dibayarkan, terutama pokok ya, pokok. Dan di kami juga akad hutang piutang tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada sita. Jadi sudah terverifikasi sekali, insya Allah aman. Dan untuk kasus-kasus di kami di developer syariah sendiri sangat jarang untuk gagal bayar. Kalaupun ada pun kita carikan solusi gitu. Contoh gagal bayar, otomatis kalau di konvensional disita ya sama perbankan. Kalau di kami di developer syariah itu tidak ada sita, kita carikan solusi. Solusinya bagaimana? User bisa menjualkan rumah via sendiri atau dikonfirmasi ke kami developer syariah minta tolong dijualkan. Gitu. Jadi tidak langsung disita. Itu dijual itu atau dioper kredit? Dijualkan ke orang lain. Dan nanti orang itu akan meneruskan kreditnya begitu ya? Meneruskan kreditnya, ketemu angka berapa gitu kan. Misalnya hutang 100, laku 500 juta, tinggal dikurangi aja. Yang 100-nya masuk ke developer syariah, sisa 400, nah 400 untuk konsumen yang lama. Gitu kurang lebihnya. Baik. Jadi lebih baik karena tidak uang kita tidak hangus begitu ya, atau yang selama ini kita betul, tidak hangus. Ya, tetap ada nilainya bagi yang konsumen lama dan tidak istilahnya tidak terdolimi kena sita istilahnya kan. Jadi secara Islam kan dicarikan solusi yang aman gitu kan. Baik. Terus mengenai tadi yang in-house ya. In-house berapa lama, berapa DP. Jadi gini Dr. Win, di kami biasanya setelah tahap verifikasi ada namanya tahap negosiasi harga. Jadi developer memberikan harga jika cash 300, kalau kredit 3 tahun misalnya 500 gitu ya. Nanti konsumen tinggal memilih dan negosiasi Ya, Cak Arianto? Nah ini kalau mengikuti bahasa para gamers ini lagi nge-lag ini. Baik, kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti kita akan ngobrol kembali dengan Arianto Dikmawan Wibowo SE, developer dan pengamat properti. Kita masih berbincang tentang prospek properti di Sidoarjo tahun 2021. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Waduh, alon-alon Cak, aku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli,
Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ, atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa, atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL, dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo, atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis mulya. Lho kok diusir? HP umbah-umbah. Helm tak umbah. Sahabat, supaya listrik aman saat musim hujan, cara mengantisipasi bahaya listrik saat banjir, matikan instalasi listrik di dalam rumah. Cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, hubungi kontak center PLN 123. Hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir. Yang dilakukan ketika banjir surut, pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir dalam keadaan kering, lakukan penormalan listrik sesudah instalasi dipastikan kering, dan penandatanganan berita acara oleh Ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang Anda bisa melaporkannya lebih mudah melalui aplikasi yang namanya E-Link atau E-Lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan E-Lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan E-Lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya, tuliskan deskripsi aduan Anda. Yang terakhir, kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang, pencemaran lingkungan melalui E-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan
paduan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo, di mana pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu 26 Desember 2020, jam 9 sampai jam 10, tema kita adalah prospek properti di Sidoarjo tahun 2021 dengan Arianto Dikmawan Wibowo SE, beliau adalah developer dan juga pengamat properti. Saya dapat kode dari operator, ini lewat Zoom ternyata Cak Arianto tiba-tiba disappear atau menghilang gitu. Mungkin karena tadi gangguan sinyal ya, mungkin bisa karena ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk di SMS WA 082132640109. Yang pertama ini dari Mas Wahyu di Krian yang menanyakan bagaimana cara kita mengetahui developer itu tidak menipu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau diperbanding, ini sebentar, ini dari Safira di Candi yang bertanya kalau antara beli rumah susun dengan lewat atau dengan kafling, ini lebih menguntungkan yang mana? Baik, terima kasih untuk Mas Wahyu dan juga Mbak Safira yang ada di Candi ya. Masih belum tersambung ini dengan Cak Arianto, ada kendala komunikasi. Dan baik, sambil menunggu sambungan dengan Cak Arianto, kita ikuti dulu beberapa pesan untuk Anda. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah kait IKM. Syarat menerima fasilitas kait IKM memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari kait IKM, pembebasan biaya masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang bisa Anda dapatkan dari kait IKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Untuk info lebih lengkap, silakan
hubungi 15225, 15225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyuhadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau tidak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan. Ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, rauk dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru. Ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang, pasti hilangnya pelan-pelan, dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas, ya, masih ada dancing gitu, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, rupanya Cak Arianto juga sudah bergabung kembali. Alhamdulillah. Cak Arianto. Ya, mohon maaf. Ini sinyalnya. Siap, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Karena memang kendala teknis juga kadang-kadang muncul ini ya. Baik, Cak Arianto, ada 2 pertanyaan ini dari sahabat Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Mas Maju di Krian. Kemudian ada yang kedua dari Mbak Safira di Candi. Mas Maju bertanya begini. Bagaimana cara kita untuk konsumen yang mau membeli properti mengetahui developer itu
tidak abal-abal dan juga kita tidak ditipu. Kemudian yang kedua dari Mbak Safira di Candi, kalau mau beli properti anaknya lebih menguntungkan yang mana, beli kaflingan atau yang sudah jadi? Monggo Cak Arianto. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Cak Wahyu, untuk yang mencari developer yang aman ya. Dalam arti gini, saya berikan tipsnya. Usahakan developer tersebut, baik itu konvensional maupun developer syariah, itu tergabung dalam asosiasi. Untuk yang developer yang memakai KPR Bank itu biasanya ada apersi gitu kan, ada asosiasinya. Kalau di kami sendiri ada namanya Asosiasi Developer Properti Syariah ADPS. Itu baru launching di tahun ini. Jadi kalau di kami di ADPS itu biasanya proyeknya sementara ini masih sepemahaman saya di daerah Juanda sama di Tanggulangin. Alhamdulillah saya buka proyek di Tanggulangin, insya Allah di Mojokerto. Jadi dicari itu asosiasinya tergabung enggak developernya. Terus kedua memakai notaris yang mana. Dalam artian notarisnya itu benar-benar valid, ada kantor notarisnya, kalau perlu didatangi kantor notarisnya, kemudian surat-suratnya sudah dipegang belum sama notarisnya gitu. Dengan gitu itu bisa memvalid developernya, bukan developer abal-abal gitu. Terus yang kedua untuk Ning Safira di Candi, beli kafling atau perumahan, ya ini dikembalikan lagi sesuai budget dan kemampuan. Jadi kita beli properti itu budgetnya berapa, terus kita dananya memang ada enggak gitu. Contoh di Ning misalnya nih, Nun Sewu ya, Ning Safira mungkin punya budget 100. Kalau budget 100 mungkin saya sarankan lebih ke kafling siap bangun gitu. Nah, kalau mau beli di Tanggulangin monggo bisa kontak saya nanti. Insya Allah saya kasih diskon khusus untuk pendengar Radio Susi. Termasuk Cak Panji khusus kan. Gitu. Terus untuk yang budgetnya lebih, kisaran 200 sampai 500, bisa saya sarankan beli rumah tipe 36, 45 itu insya Allah sudah mencukupi. Jadi kembali lagi ke budgetnya, ada dana berapa gitu. Iya. Itu monggo dilanjut. Baik. Ya, terakhir ini Cak Arianto mengenai prospek properti di Sidoarjo tahun 2020, closing remark dari Anda, monggo. Oke. Jadi untuk rekan-rekan pendengar suara Sidoarjo yang saya hormati, terima kasih. Prospeknya insya Allah Sidoarjo akan semakin berkembang ya, dengan adanya berbagai regulasi pemerintahan semakin lebih bisa fleksibel, lebih membantu support untuk para developer. Dan juga yang kedua untuk prospek pengembangan wilayah yang di luar inti Sidoarjo kayak Gedangan, Waru, itu mulai geser ke wilayah kota, misalnya Tulangan, Candi, Tanggulangin gitu ya. Itu cukup prospek, cukup bagus juga. Jadi rekan-rekan Sidoarjo yang ingin mempunyai properti bisa kontak ke nomornya Radio Susi, atau nanti bisa kontak saya di nomor 081 5515 0343. Bisa dicatat di Cak Panjinya juga, monggo. Dan untuk yang ingin investasi di properti syariah, bisa cari yang member DPS. Ini kebetulan saya pakai baju logo DPS ini, insya Allah memperkenalkan di ini. Insya Allah ini proyek member DPS di Tanggulangin dan juga tapi Juanda. Kalau investasi di kecamatan yang lebih mojok gitu nggak ada masalah ya, seperti Prambon, Porong, Jabon. Tidak ada masalah, jadi masih bisa berkembang gitu. Yang penting dipastikan juga tadi yang dicek asosiasinya, developernya sama notarisnya, itu kuncinya. Baik. Tidak terjebak. Ya, Cak Arianto terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf karena waktunya sudah mepet ke jam 10 ini. Sukses untuk aktivitasnya. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Insya Allah informasi yang Anda sampaikan ini juga akan semakin banyak menambah wawasan kita. Barangkali di antara kita ada yang mau beli properti. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.